Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan di Balai Pelatihan Vokasi dan Prioritas Ternate disambut oleh Kepala Balai Pak Abdul Aziz bersama kami selaku subkoordinator produktivitas dan rekan di sebelah subkoordinator pemberdayaan dalam rangka melanjuti perpanjangan nota kesepahaman bersama antara kedua belah pihak ini dalam rangka memperpanjang nota kesepahaman di bidang pelatihan berbasis kompetensi mobil training unit yang nantinya akan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan yang diikuti oleh warga binaan setempat yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir dan kemarin dilanjutkan dengan perpanjangan penandatanganan nota kesepahaman bersama Kepala Lapas dan Kepala Balai di ruang rapat Kepala Balai Latihan Kerja Ternate di Ternate. Dalam hal ini sharing dari Balai Pelatihan Vokasi dan Prioritas Ternate dengan berbagai stakeholder eksternal diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, lapas-lapas yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Kami Balai Pelatihan Vokasi dan Prioritas Ternate sudah melakukan nota kesepahaman bersama dan sudah melaksanakan berbagai metode sharing pelatihan, baik itu pelatihan di balai sendiri maupun pelatihan dilaksanakan di warga binaan di tempat lapas kabupaten kota yang tersebar di Provinsi Maluku Utara. Jurusan yang dilaksanakan tergantung daripada permintaan atau TNA, training analisis, kebutuhan daripada pasar kerja. Dalam hal ini pihak lapas sendiri menginginkan bagaimana meningkatkan kemampuan setelah pasca keluarnya narapidana atau warga binaan mereka sudah bisa mendapatkan skill, knowledge dan attitude, sehingga sertifikasi dan keahlian didapatkan diajarkan oleh Balai Pelatihan Kerja durasi waktu selama 1 bulan, 160 jam pelajaran itu mereka dapat membekali diri sehingga nanti keluar ke masyarakat tidak lagi membuat hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar hukum negara kita. Kemudian jurusan-jurusan yang dilaksanakan itu diantaranya adalah dunia mebel, furnitur, kemudian listrik, tanaman hidroponik, pertanian sayur bibit sayuran, kemudian las welding, menjahit bagi warga binaan yang wanita perempuan, kemudian tenun, dan beberapa jurusan yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Prioritas Ternate. Iya baik Pak, untuk instrukturnya sendiri itu apakah dikirim langsung dari BPVP atau juga menjalin kerjasama dengan pihak yang lain Pak? Untuk instruktur sendiri, untuk selama ini yang dilatih di lapas-lapas itu masih menggunakan instruktur fungsional, instruktur di kami sendiri di Balai Pelatihan Vokasi. Mereka yang nantinya akan dibagi sehingga tidak bertabrakan dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan reguler di Balai Pelatihan Vokasi di Ternate. Iya, ini mungkin kalau untuk di reguler sendiri di BPVP kan biasanya para siswa itu menerima fasilitas nih, misalnya baju dan sebagainya. Kalau di lapas sendiri apakah fasilitas tersebut juga ada atau agak berbeda Pak? Iya, sama, konsekuensinya sama, pola alur pelatihan berbasis kompetensinya sama. Itu pelatihan, bila kita menggunakan pelatihan mobil training unit, itu artinya sama dengan pelatihan reguler institusional maupun pelatihan boarding di balai kita. Tetapi kalau pelatihan adanya yang sharing antara kedua belah pihak, maka di situ akan ada pelatihan-pelatihan yang ditanggung oleh kami, kemudian pelatihan yang akan disiapkan oleh pihak lapas itu sendiri.
Iya, baik nih Pak. Mungkin untuk sejauh ini hingga tahun 2023 BPVP sendiri sudah bekerja sama dengan seluruh lapas yang ada di Maluku Utara atau ada yang belum Pak? Sampai saat ini sudah hampir semua lapas yang sudah kerjasama dengan kami. Yang sisanya itu yang agak terjauh itu seperti Kepulauan Sula itu dalam waktu dekat ini kita sementara jejaki untuk menjalani kerjasama. Iya, iya baik nih Pak. Terakhir, nah untuk uji tes kompetensi atau tes terakhir untuk mendapatkan sertifikat sendiri. Nah untuk bagi lapas itu bentuknya seperti apa? Apakah seperti teman-teman yang biasa di reguler atau bagaimana Pak? Ya, untuk sertifikasi kompetensi itu yang didapatkan dua. Seperti biasanya di pelatihan kami itu sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dari Balai lewat Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua sertifikat kompetensi yang didapatkan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang diujikan di setiap pelatihan terakhir di 3 hari terakhir itu ada asesor-asesor yang akan menguji di skema kejuruannya itu yang kami tidak mencampuri soal penilaian, soal output hasil kami tidak mencampuri karena itu adalah bab etika daripada uji kompetensi yang dilakukan asesor dari luar sehingga mereka nantinya akan mendapatkan 2 sertifikasi pelatihan basis kompetensi dari Kementerian Ketenagakerjaan kemudian pelatihan kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Iya baik, berarti secara otomatis kalau untuk warga binaan sendiri itu tidak seleksi ya Pak, jadi langsung saja dilaksanakan, dikumpulkan atau seperti apa? Ya, untuk warga binaan sendiri itu mereka yang ada di lapas sehingga proses seleksi kita langsung menyeleksi tentang administrasi. Yang mereka dari pihak lapas menyerahkan satu paketnya 16 orang, kita tinggal menerima calon peserta, kemudian kita seleksi lewat berkas. Lewat berkas saja ya. CV mereka biar jelas untuk sertifikasi dan uji kompetensi nanti. Jadi tanpa tes tulis dan juga wawancara ya Pak berarti. Ya, itu. Iya.